Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome ya buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nih nonton Joy Online Service. Buat kalian yang nonton dari Jakarta, Surabaya, Palangka, atau kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, praise and worship, kita mau yel-yel dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri ya, yang di rumah ya, kita mau semangat nih. Siap? 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Awesome-nya ini harus loncat ya, harus semangat ya. Kita ulangi sekali lagi. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Hello everyone. Oke, kita jumpa lagi dan kita mau berdiri bareng, let's stand together. Kita mau gerakan kaki kita sama-sama. Yuk, kita mau jalan sama-sama. Tepuk tangan yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Satu kali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana, di mana-mana, pada hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Tepuk tangan sama-sama dong. Kita mau nyanyi sama-sama sekali lagi. Yeay. Kita tepuk tangan bersama. Ku bersandar padamu, sungai di gurun kau adakan, tembok musuh pun runtuh. Bukan kuatku, tapi kekuatanmu. Dia bukan jalan penuh mujizat, tenang dan badai.
setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Katakan sama-sama yuk. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam setiap musim hidup kami Tuhan, we can trust you God. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Angkat tangan sama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, kami tahu kami bisa percaya kepada Engkau Tuhan. Thank you God, we believe in you, we trust you, haleluya. Kita katakan sama-sama haleluya, haleluya. Kita mau belajar memuji Tuhan, haleluya. Semuanya katakan haleluya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Say thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya ya Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Semuanya teriakan. Yes God, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami, kami bisa percayakan kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai dan melanjutkan acara kami. Kiranya semuanya yang siap katakan amin. Oke, jadi kita mau main games nih. Ini ada Missnya punya tulisan dulu, guys. Jadi kita mau main bergantian. Jadi nanti dari mulai Kak Febe sampai Kak Peter, kita akan sobek satu-satu kertasnya. Tapi jangan sampai kertas tulisannya yang Wise ini kerobek. Jadi satu-satu gantian, nanti tulisannya Wise ini pokoknya nggak boleh kerobek. Jadi mereka harus kompak ya, bersama-sama ya. Kita mulai dari Kak Febe.
Jadi nggak boleh kerobek ya tulisan voice-nya ya. Oke. Iya, kalian kerja sama ini. Gak boleh sampai ada yang kerobek pokoknya. Udah. Oke, jadi ini mereka kompak nggak ya teman-teman? Ada yang kerobek nggak ya? Nggak ada ya. Jadi mereka ini semua berarti kompak. Kalian juga bisa coba juga ya di rumah, dikasih tulisan bisa coba sama kakak atau adik kalian. Halo Joy Kids semuanya, gimana kabarnya nih minggu ini? Hopefully Miss doakan semuanya sehat, semuanya terus semangat ya kan. Jangan males-males, jangan bolong-bolong kita ngeliat serial kita setiap minggunya. Nah sekali lagi kita di tahun ini dengan tema kita Adventure with God to be Awesome Kids. Nah hari ini sebelum kita mulai dengan pesan kita mau ngelihat trailer movie ini. Mari sama-sama kita lihat sama-sama. Stop, please! You three get back here! Stop that boy! He's on the roof! You stumbled upon an opportunity. I can make you rich. Rich enough to impress a princess. What would I have to do? There's a cave of wonders. Bring me the lamp. O great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. I'm kidding. Watch this. Watch out! You done wound me up. You ain't never had a friend like me. Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince. Oh, no. Y'all see my palace? You look like a prince on the outside, but I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? I thought a princess could go anywhere. Not this princess. Do you trust me? Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. I'm like a shooting star. I've come so far. Let me share this whole new world with you. Nah kira-kira siapa yang tahu judulnya movie tadi? Ya, ceritanya tentang Aladdin. Kita tahu cerita Aladdin adalah cerita mengenai seorang anak jalanan yang kita tahu mungkin nggak terlalu punya banyak uang, ya kan, status sosial juga cuman rakyat biasa. Suatu kali dia ketemu sama seorang putri. Wah, siapa yang nggak mau jadi princess gitu kan? Udah cantik, udah punya uang, rumahnya segede castle. Nah, tapi kita tahu kalau anak jalanan Aladdin dengan putri itu pasti punya perbedaan yang gapnya sangat beda jauh.
baik secara status sosial, juga hartanya, ya kan, secara keuangan. Nah, Aladin itu berusaha untuk mencari cara agar dia itu bisa menjadi seorang pangeran, karena dia kan jatuh cinta sama seorang putri kan. Dia lagi suka sama seorang putri. Nah, nggak disangka di perjalanannya dia menemukan lampu dengan jin yang ada di dalamnya. Itu cuman movie, sekali lagi kan, itu cuman sekedar movie. Jadi di realitanya nggak ada. Tapi ini ceritanya mengenai Aladin menemukan sebuah lampu dengan yang ada jin di dalamnya, dan pada saat lampu tersebut digosok, dia bisa meminta 3 permintaan yang pasti akan dikabulkan. Nah, itu ceritanya. Aladin akhirnya dia menggosok lampu tersebut dan lalu keluarlah sebuah jin dari lampu tersebut dan mengabulkan 3 permintaan. Nah, apa yang diminta Aladin? Yaitu dia meminta kekayaan supaya bisa setara dengan Putri Jasmine atau Princess Jasmine, karena dia lagi suka sama Putri Jasmine. Nah, selain itu Aladin juga menggunakan lampu tersebut untuk mengubah dirinya itu menjadi seorang pangeran untuk memenangkan Putri Jasmine. Nah, kira-kira kalau situasi Aladin itu seperti situasi kita saat ini, misalnya direalitakan ada. Kira-kira kalau kita diberikan kesempatan dan ditanya mau apa nih permohonan kita atau permintaan yang bisa dikabulkan, apa aja? Kira-kira kita jawab apa nih? Nah, hari ini kita akan mendengarkan juga seorang raja yang juga ditanyain sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginan raja tersebut? Dan apakah kira-kira jawaban dari raja tersebut? Nah, ceritanya hari ini mengenai seorang Raja Salomo. Mari sama-sama kita ucapkan Raja Salomo. Kita bisa ketik sama-sama ya, 2, 3. Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini dia menjadikan Mesir, bangsa Mesir itu jadi sekutunya. Karena dia mengawini putrinya Raja Mesir waktu itu. Sebentar, Miss-nya mau jadi putri dulu. Tada! Ya, putrinya adalah putri dari Raja Mesir, beda dengan yang tadi Aladin. Nah, karena putri tersebut dibawa oleh Raja Salomo ke kota Daud untuk tinggal di situ untuk beberapa lama, dan waktu sampai di istana raja dan juga rumah Tuhan serta benteng sekelilingnya yaitu Yerusalem sudah selesai dibangun pada saat itu. Nah, karena rumah Tuhan belum dibangun, maka rakyatnya itu masih mempersembahkan korban dan semua korbannya itu ditaruh di berbagai tempat. Jadi bukan di satu tempat, sekali lagi di berbagai tempat. Nah, Salomo pun karena dia sangat mengasihi Tuhan dan dia itu selalu mengikuti petunjuk yang dari ayahnya yaitu Raja Daud, tetapi ia itu tetap pada saat menyembelih dan harus mempersembahkan korban itu juga di berbagai tempat. Karena waktu itu tempat rumah Tuhannya belum selesai dibangun. Nah, salah satu tempat ibadat yang paling terkenal saat itu adalah Gibeon. Mari sama-sama kita ucapkan Gibeon. Nah, Salomo itu sering mempersembahkan korban kan, salah satunya di Gibeon, dan pada saat dia datang ke Gibeon, pada suatu hari seperti biasa dia lagi ke sana, dia lagi mempersembahkan korban. Malam itu Tuhan itu menampakkan dirinya kepada dia dalam mimpi dan berkata, Salomo, mintalah apa aja yang kamu inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Wah, siapa yang gak happy ya kan? Kira-kira kalau kita ditanyain Tuhan apalagi, kira-kira kita jawab apa nih? Nah, Salomo dia itu menjawab, Tuhan, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi ayahku, yaitu Raja Daud. Hambamu itu, ia sangat jujur, bahkan setia kepada Engkau. Dan sebagai jaminan bahwa untuk seterusnya Engkau akan tetap mengasihi dia, Engkau akhirnya memberikan kepadanya seorang putra yang sekarang menggantikan memerintah kerajaannya, yaitu which is adalah dia, Raja Salomo. Nah, tetapi engkau mengangkat aku ini sebagai raja, aku ini masih sangat muda waktu menggantikan ayahku. Dan aku sebetulnya juga nggak punya pengalaman, aku nggak ngerti gimana caranya memerintah
sebuah kerajaan yang which is bukan cuma rumah tapi kerajaan, berarti banyak pegawainya, banyak karyawannya, which is itu juga nggak mudah karena belum punya pengalaman. Nah, aku berada di tengah-tengah bangsa yang telah engkau pilih sebagai umatmu sendiri. Mereka itu suatu bangsa yang sangat besar dan tidak terhitung jumlahnya. Nah, maka sebab itu Tuhan, please Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena kalau tidak demikian, mana mungkin aku ini yang masih muda bisa memerintah kerajaanmu yang besar, bangsamu dan umatmu yang besar ini. Nah, Tuhan, dia seneng banget waktu dia dengar permintaannya Salomo. Dan dia langsung berkata, Tuhan langsung berkata sama Salomo, sebab engkau meminta kebijaksanaan untuk memerintah dengan adil dan bahkan engkau tidak meminta untuk umur panjang. Salomo juga nggak meminta untuk kekayaan dirinya sendiri ataupun kematian musuh-musuhnya, maka permintaanmu itu akan kupenuhi. Aduh, gimana senengnya coba ya kan? Raja Salomo minta pertanyaan, minta doa khusus dan juga dikabulkan. Karena sekali lagi Tuhan tuh sangat happy waktu Raja Salomo ditanyain, kira-kira kamu ada permintaan apa sih? Dan Raja Salomo dia memberikan jawabannya yaitu meminta kebijaksanaan. Dan katanya Tuhan, aku akan menjadikan engkau lebih bijaksana lagi, lebih berpengetahuan daripada siapapun juga, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Dan bahkan karena engkau tidak meminta apapun yang kuberikan dalam hal kekayaan, dalam hal panjang umur, akan kuberikan kepadamu. Wah, dikasih bonus-bonus plus-plus nih sama Tuhan nih. Dan bahkan engkau akan dihormati melebihi raja lain yang manapun juga. Dan kalau kau seperti ayahmu Daud, katanya Tuhan, menaati aku serta mengikuti hukum-hukumku, aku akan memberikan engkau kepadamu umur yang panjang. Nah, setelah itu Raja Salomo ternyata bangun. Nah, itu adalah mimpi yang Tuhan berikan dan ternyata Tuhan itu mau menyatakan bahwa ini loh, permintaanmu itu kepada Tuhan tuh ternyata hanya kebijaksanaan, dan begitu happy-nya Tuhan mendengar itu. Dan pada saat Salomo bangun dari tidurnya, dia menyadari bahwa Allah itu Tuhan mau berbicara kepadanya lewat mimpi. Maka kembalilah ia ke Yerusalem, lalu berdiri di depan peti perjanjian Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban perdamaian. Kemudian ia mengadakan pesta untuk semua pegawainya. Sekali lagi, Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Nah, kalau kita tadi udah lihat cuplikan film dan kita juga sudah mendengar cerita tentang Raja Salomo, ada satu persamaannya, yaitu apa? Ditanya sama orang yang bisa mengabulkan. Kalau Raja Salomo ditanya Tuhan, kira-kira kamu mau permintaan apa nih sebagai doamu? Persamaannya itu, tetapi perbedaannya adalah di jawabannya. Kalau Aladin, dia meminta apa? Kekayaan, kedudukan, bisa jadi mungkin pangeran dan lain sebagainya. Tetapi Raja Salomo dia hanya minta yaitu hikmat atau wisdom. Mari sama-sama kita ucapkan wisdom. Sekali lagi, 2, 3, wisdom. Nah, kenapa? Karena Raja Salomo itu tahu ketika dia itu punya wisdom dari Tuhan, dia punya kebijaksanaan dari Tuhan, dia itu pasti bisa mendapatkan semuanya itu dalam hal mungkin kekayaan, kerajaannya semakin makmur, rakyatnya mungkin semakin juga makmur dan enak, kedudukannya dan semua hal yang ada di dunia. Karena hikmat atau wisdom itu sangat berbeda dengan pengetahuan. Yang setuju katakan yes. Ya. Karena apa? Kalau pengetahuan, knowledge, itu adalah sesuatu yang bisa dipelajarin. Dipelajarin dari membaca,
Dari mungkin kita baca buku, atau hari-hari ini mungkin dari internet pun bisa dibaca. Kita mau belajar Inggris, kita bisa mempelajarinya kapan aja lewat YouTube. Bahasa Mandarin bisa juga dipelajarin, science, math, semuanya bisa dipelajarin. Kalau itu hanya pengetahuan. Tetapi kalau wisdom adalah pengertian di mana menolong kita membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan itu juga nggak gampang. Nah makanya oleh sebab itu Raja Salomo dia meminta hikmat. Mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah sekali lagi contohnya kalau di hari-hari ini semuanya pada sekolahnya di mana nih? Di rumah ya kan. Nah kalau sekolahnya di rumah apalagi menggunakan internet, apalagi kita itu selalu on gadget waktu kita ujian. Nah kira-kira nih kita diberikan Tuhan hikmat, apakah kira-kira kalau kita di rumah dengan pegang handphone, tidak ada gurunya, ada internet, berbuat curang nggak? Itu adalah salah satu hikmat di mana kita bisa gunakan. Kita bisa berbuat curang kapanpun dan dimanapun, ya kan, pada saat kita sekolah online. Tetapi kita memilih untuk jujur. Nah, itu adalah hikmat. Sekali lagi, juga misalnya, ya kan, kalau di rumah kita ngelihat ada bunch of M&M gitu kan, coklat gitu, atau Oreo, tetapi juga disuruh makan sayur. Nah, itu adalah juga hikmat. Kira-kira kita milih makan sayur atau makan snack nih? Nah, itu juga adalah salah satu contoh wisdom atau hikmat. Dan minggu lalu juga kita diajak untuk berbuat kebaikan kepada orang lain dengan mengucapkan kata-kata positif. Nah, terus gimana supaya kita ini yang masih muda bisa berhikmat? Ternyata caranya tuh gampang banget dan kita bisa meniru dari Raja Salomo, yaitu tinggal meminta kepada Tuhan. Let we just ask God for wisdom. Sama-sama kita katakan, we ask God for wisdom. 2, 3. We ask God for wisdom. Nah, kita kan sudah mendengerin nih tadi firman Tuhannya. Jadi kita super kebenarannya hari ini adalah I want to ask God for wisdom. Kita ulangi bersama-sama ya. I want to ask God for wisdom. Ayat penuntunnya diambil dari 1 Raja-Raja 3 or 1 Kings 3. Dan ayat hafalannya diambil dari Amsal 3 ayat 7. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Or Proverbs 3 verse 7. Don't be impressed with your own wisdom. Instead fear the Lord and turn away from evil. Oke, jadi kita mau penutup hari ini, kita mau doa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami sudah bisa menonton Joy Online Service. Terima kasih kalau Engkau sudah mengajarkan kami bahwa ketika kami butuh hikmat, ketika kami butuh arahan, kami bisa berdoa kepadamu Tuhan dan kami bisa meminta kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan, kesehatan, keluarga, dan kami tetap bisa sekolah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah selesai nih Joy Online Service hari ini. Jangan lupa di like ya videonya dan di share ke semua teman-teman kalian. See you next week.